Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aurelian Sabira dari Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik Prodi Sipil semester 2. Hari ini saya akan membahas salah satu bangunan budaya yang megah dan ikonik dari Sumatera Barat, yaitu Istana Paso Pagaruyung. Dimulai dari sejarah panjang istana ini, infrastruktur bangunan yang unik, serta hingga kisah menarik dari istana ini. Apa aja ya isinya? Kira-kira tanpa berlama-lama, ayo! Istana Pagaruyung atau Istana Paso Pagaruyung adalah simbol kebesaran dari Kerajaan Pagaruyung yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-14 oleh Aditya Warman. Ia merupakan seorang bangsawan yang pernah tinggal di Kerajaan Majapahit. Istana Pagaruyung asli sebenarnya sudah hancur akibat konflik dan kebakaran sejak lama. Yang terlihat saat ini merupakan pembangunan ulang yang tetap mempertahankan arsitektur khas Minangkabau. Bangunan ini pernah terbakar pada tahun 1804 karena konflik, yang kemudian dibangun lagi pada tahun 1976. Lalu mengalami kebakaran lagi pada tahun 2007 akibat sembaran petir. Namun istana ini kembali berdiri megah di tahun 2013 berkat usaha pemerintah dan masyarakat setempat. Atapnya yang berbentuk tanduk kerbau disebut gonjong dan menjadi ciri khas arsitektur rumah gadang Minangkabau. Bentuk gonjong ini bukan sekadar estetika, tapi memiliki makna filosofi yang mendalam. Ia melambangkan filosofi masyarakat Minangkabau, yaitu menang tanpa menyakiti, yang merujuk pada kecerdikan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Filosofi ini berasal dari kisah legenda adu kerbau antara Kerajaan Minangkabau dan Majapahit, di mana kemenangan diraih bukan dengan kekuatan, melainkan dengan strategi yang cerdas. Dengan demikian, bentuk atap gonjong menjadi simbol dari nilai-nilai luhur dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat Minang. Selanjutnya, Istana Pagaruyung dibangun menggunakan kayu dari pohon surian dan ruyung, dua jenis kayu yang terkenal kuat dan tahan lama. Penggunaan bahan alami ini mencerminkan keharmonisan antara manusia dan alam dalam budaya Minangkabau. Tak hanya itu, seluruh bagian istana dihiasi dengan ukiran khas Minangkabau yang syarat dan makna. Kombinasi ini menjadikan Istana Pagaruyung bukan sekadar bangunan megah, tetapi juga media ekspresi nilai-nilai budaya yang mendalam. Menariknya, dalam pembangunan Istana Pagaruyung tidak digunakan satupun paku besi. Sebagai gantinya, setiap sambungan kayu diikat menggunakan pasak kayu, teknik tradisional yang telah diwariskan turun-menurun oleh para tukang Minangkabau. Meskipun terdengar sederhana, metode ini justru terbukti sangat kuat dan tahan lama. Teknik ini memungkinkan struktur bangunan beradaptasi dengan perubahan suhu dan kelembaban, serta lebih tahan terhadap gempa yang memang sering terjadi di wilayah Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa warisan arsitektur tradisional tidak hanya kaya nilai estetika, tetapi juga cerdas dan fungsional secara teknis. Di sini saya akan menjelaskan lanjut tentang isi Istana Paso Pagaruyung. Ada 3 ruang utama di Istana Paso Pagaruyung yang saya akan jelaskan masing-masing. Lantai pertama yaitu ruang utama atau disebut Labuh Tangah. Labuh Tangah adalah sebuah ruangan lepas persegi 4 yang dibentuk oleh 4 buah tiang, 2 tiang pada deretan tiang temban dan 2 tiang pada deretan tiang panjang. Ruang ini langsung terletak di depan singgasana dan juga membagi ruangan istana menjadi 2 bagian. Kedua ruangan tersebut adalah di sebelah kiri dan kanan. Di ruang utama ada anjung perak berada di sebelah kiri. Fungsinya sebagai tempat ibu kandung atau ibu suri mengadakan rapat yang bersifat kewanitaan pada langgam kedua, dan sebagai tempat tidur ibu suri pada langgam ketiga. Lalu terdapat tiang penangguh alek, tiang temban, tiang panjang, tiang putih bakurang, tonggak tuo, janjang tangguh, dan lain sebagainya. Lalu lantai kedua, tempat untuk para putri raja berada, disebut Anjong Paranginan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi putri raja yang belum menikah atau disebut gadis pingitan. Ruangan ini menjadi area privat yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang belum memasuki kehidupan berumah tangga. Dan ketika kamu menaiki tangga ke lantai yang paling atas, kamu akan menemui ruang yang sakral, yaitu Mahligai.
Memiliki fungsi yang sangat penting dan sakral, Mahligai digunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat kebesaran raja dan menjadi simbol kekuasaan dan kedaulatan kerajaan. Salah satu benda paling berharga yang disimpan di sini adalah mahkota kerajaan yang dahulunya disimpan dengan sangat hati-hati dalam sebuah peti khusus yang dinamakan Aluang Wunian. Peti ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga dipercaya memiliki nilai magis dan perlindungan spiritual terhadap benda-benda pusaka di dalamnya. Lalu ketika kita berpindah ke ruang belakang dari istana, terdapat ruang bernama Dapur dan ruang para dayang. Dapur terletak pada bagian belakang rumah gadang. Dapur mempunyai dua ruangan. Ruangan sebelah kanan berfungsi sebagai tempat memasak dengan perkakas atau alat-alat dapur yang serba tradisional. Sedangkan ruang sebelah kiri berfungsi sebagai tempat para dayang yang berjumlah 12 orang. Dapur istana bahasa Pagaruyung dibuat terpisah dengan bangunan utama dan dihubungkan dengan selasar. Terdapat banyak alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu, diantaranya kapahan karambia, labu cakya, dapat sendok nasi, tempat niro, dan lain sebagainya. Secara arif, seorang mamat tidak perlu bertanya kepada kemanakan atau saudara perempuannya, melainkan melihat sekilas ia sudah dapat membayangkan tentang ekonomi anak kemanakannya. Ada bangunan bernama tabuh yang dikenal juga dengan beduk, merupakan sebuah gendang yang dibuat dari kulit sapi atau kulit kambing. Tabuh biasanya digunakan sebagai menandakan masuknya waktu sholat di masjid atau surau. Terdapat rangkaian patah 9 merupakan salah satu bagian penting yang berdiri megah di halaman Istana Bahasa Pagaruyung, istana kebesaran kerajaan Minangkabau yang syarat akan nilai-nilai budaya dan sejarah. Rangkaian ini yang memiliki 9 atap atau gonjong tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi yang telah dipanen, tetapi juga memegang peranan simbolik yang sangat kuat dalam tatanan adat Minangkabau. Merupakan lumbung padi tradisional, rangkaian patah 9 mencerminkan prinsip kearifan lokal dalam mengolah hasil pertanian, sekaligus menjadi lambang kesiapan dan ketahanan pangan dalam menghadapi masa depan. Namun lebih dari itu, keberadaan rangkaian ini di lingkungan Istana Bahasa Pagaruyung juga merupakan simbol kemakmuran dan kejayaan masa lalu kerajaan Minangkabau. Tolong jangan gigit saya. Yang bikin Minangkabau ikonik sejarah. Ya kan? Itu tanduknya. Wah. Asal-usul nama suku Minangkabau. Mengutip buku Pertautan Budaya Sejarah Minangkabau dan Negeri Sembilan oleh Saifullah dan Febri Yulika, terdapat dua sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk menjelaskan asal-usul nama suku Minangkabau, yaitu pendapat para ahli dan pendapat Tambo Alam Minangkabau. Terdapat 3 ahli yang memiliki penjelasan masing-masing mengenai asal-usul nama suku Minangkabau. Menurut Prof. Bucoroko, kata Minangkabau berasal dari kata Minang Tamuan yang artinya pertemuan dua sungai. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Secara geologis memang kedua sungai itu berhulu di wilayah yang kemudian disebut Minangkabau. Kata Minang Tamuan adalah sebutan bagi orang setempat lalu kemudian berubah menjadi Minangkabau. Menurut Van Dijk Tuk, kata Minangkabau berasal dari Pinangkabu yang artinya tanah asal. Maksudnya, wilayah yang sekarang disebut Minangkabau dulunya merupakan daerah asal atau tempat berasal dari banyak anak nagari di rantau sekitar. Kata Pinangkabu kemudian mendapat perluasan sebutan menjadi Minangkabau. Sultan Muhammad Zain berpendapat, suku Minangkabau berasal dari kata Minangakampar yang artinya muara kampar. Sebagai informasi, Muara Kampar dahulu merupakan pelabuhan besar di pedalaman Sumatera bagian tengah. Menurut pendapat Tambo Alam Minangkabau, asal-usul nama Minangkabau berasal dari Manangkabau atau Minangkabau. Kedua kata tersebut berasal dari cerita tentang menangnya kerbau penduduk lokal melawan kerbau milik kerajaan Majapahit. Alkisah nama Minangkabau berawal dari ekspedisi yang dilakukan kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau milik mereka dengan kerbau Jawa milik pasukan Majapahit. Kala itu pasukan Majapahit disebut membawa seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor anak kerbau yang lapar. Namun mereka memasang sebilah pisau pada masing-masing tanduk anak kerbau tersebut. Hebatnya, anak kerbau dengan sebilah pisau di tanduknya mampu mengalahkan kerbau milik pasukan Majapahit. Nama Minangkabau kemudian menjadi terkenal akibat peristiwa kemenangan tersebut. Ih, bukankah itu cerita yang menarik? Di akhir perjalanan saya menemukan sebuah museum di sebelah Istana Bahasa Pagaruyung yang penuh dengan barang-barang di zaman kerajaan dahulu. Dipenuhi dengan miniatur Istana Bahasa Pagaruyung, keris lama, songket, pedang, telempong, mangkuk-mangkuk lama, serta ada piagam rekor dunia. Begitu banyak hal-hal yang bisa dilihat dan dipelajari dari sejarah istana ini yang dapat kita pahami lewat berbagai filosofi Istana Bahasa Pagaruyung.
Berakhirlah video saya saat ini menjelaskan tentang sejarah dari Istana Basa Pagaroyong. Saya memohon maaf apabila terhadap kesalahan kata, video, dan lain sebagainya, karena itu suatu hal yang tidak disengaja. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem beliau yang unik hingga Universitas 60 tangga utama atau tiang tangga ini sekitar 60 tangga. Ini sebenarnya sudah hancur dan ini pernah terbakar pada rumah adat, rumah gadang. Pagaroyong merupakan rumah khas, rumah adat khas Minangkabau. Paso itu nanti aku potong aja nanti. Gadang atau rumah adat khas Minangkabau. Secara struktur, Istana Pagaroyong merupakan rumah gadang, baju kuning.